Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali hadir bersama saya Mbulu Widal di acara bincang-bincang bareng orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya maksud baik untuk Kota Sukabumi. Tidak basa-basi, selamat datang di Baraya Widal Podcast. Episode kali ini kita kedatangan dua orang. Wah, ini ngobrolnya kelas berat kayaknya ini. Soalnya bukan rasis ya, bukan body shaming, tapi ini di samping ya fisiknya besar juga, ilmu dan wawasannya juga sangat besar. Oke, Baraya, kita kenalkan Kang Raden Kusumo. Wih, kumaha Kang, Damang? Siap. Beliau dari nantilah ngomong organisasinya mah ya. Satu lagi ada Kang Farid. Aduh, Kang Farid, kumaha Damang? Alhamdulillah, kamu. Kita ditemani oleh dua orang yang sangat bisa dibilang bukan berbakat ya, tapi emang dari dulu punya keinginan besar untuk memajukan Kota Sukabumi. Kita bincang-bincang banyak bersama mereka. Untuk pertama kita perkenalkan dulu. Kang Raden saja, Ya, Kang. mangga. Sok tepangkeun ai Kang Raden teh saha gitu kan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Bul kana waktosna. Nama abdi Raden Kusumo Taripto. Kaleresan asli Sukabumi. Asli Jadi Sukabumi. meskipun namanya Aya Oan. ke Jawa-Jawaan, Iya. tapi lahir, besar dan tinggal di Sukabumi. Sukabumi. Terus abdi mungkin basic abdi dari wirausaha, lalu ke organisasi, lalu juga sekarang berkiprah di dunia politik. Politik. Oke. Itulah Kang Raden ya. Nanti kita gali lagi lebih dalam. Mangga Kang Farid. Sok jenengan teh saha Kang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mang Bul Ya, sudah siap. mengundang sahabat saya, sahabat terbaik saya Kang Raden. Bergabung lagi bersama-sama nih Kang Raden. Iya. Dengan tujuan yang berbeda. Dengan Tujuan yang sama. Tujuan sama. Cara yang berbeda. Bukan cara lagi, Kendaraan. caranya sama, kendaraan yang berbeda ya. Mang. Nama Ahmad Farid Kang Bul ya. Asli di Kebonjati, sama lah. Ketika bicara mengenai kiprah gitu ya tadi ya, mudah-mudahan sih bermanfaat bagi masyarakat gitu. Iya. Sementawis itu aja. Oke, siap. Pendek lah, nggak usah panjang-panjang. Mang Parius senang pendek-pendek. Senang pendek. Oke, ini untuk dua orang hebat ini, apa sih kegiatan sehari-hari Kang Raden selama ini? Kalau saya sehari-hari sekarang menggeluti wirausaha. Wirausaha. Kebetulan kita punya 3 perusahaan Hmm. yang bergerak di bidang ekspor, lalu bergerak di bidang tepung Tepung. dan juga yang terakhir di bidang karton box. Semua di Sukabumi? Kantor di Ya. Sukabumi, tapi workshop itu Workshop. di Cikembar. Oh, Cikembar. Oh, Cikembar ke Sukabumi kan ya. Selama ini. Maksudnya kota dan Kota kabupaten ya. Dan juga kalau sekarang kan kebetulan saya di Karang Taruna, kebetulan bareng-bareng juga dengan Pak Farid sebagai sekretaris saya. Oh, di Karang Taruna juga Ya, jadi sama. saya ketua, beliau Oh. sekretaris ya kita. Saya nggak tahu nih semua. Tahunnya di Karang Taruna mah ketua anak unggul. Jadi bareng-bareng kita di Karang Taruna, yang alhamdulillah kita banyak menelurkan giat-giat sosial. Iya. Kemungkinan kemarin juga kita kebetulan meluncing 8 program. Dari mulai ambulan gratis, antar jemput pasien gratis, pengantaran jenazah gratis, terus pembuatan kis secara urgent di rumah sakit, terus dokumen kependudukan juga kita bantu warga. Jadi warga itu sekarang hanya tinggal fotokan ke kami, KTP dan lain-lain, nanti kita uruskan dan kita delivery service ke mereka. Oh. Dan juga kita advokasi sosial juga dengan Karang Taruna. Ya dulu juga mungkin dengan Pak Farid juga pernah kita advokasi masyarakat juga, yang mungkin ada yang bullying atau ada yang kena KDRT, kita advokasi semua. Karena kebanyakan kan korban malas melapor. Iya, iya. Nah kita sebagai Karang Taruna menjembatani hal itu. Oh, iya. Terus ya selanjutnya kita juga bantu perizinan warga seperti PRT, SIUP dan lain-lain melalui OSS gitu. Dan juga yang terakhir kita
menyediakan mubalik gratis. Jadi kalau pemuda-pemuda Karang Taruna di daerah mau pengajian nggak ada mubalik, kita kirim mubaliknya. Kita fasilitasi supaya ya mereka kena keagamaannya lebih meningkat, dan kita aja mubaliknya benar-benar mubalik beneran, dalam arti kata keilmuannya bagus, dalam penyampaiannya oke lah gitu. Ulah mau balikan. Iya betul. Gitu Kang Bo, keseharian saya hanya usaha, organisasi dan politik. Jadi saya biasa sebut BOP, bisnis, organisasi dan politik. Luar biasa. Itulah Kang Raden ya. Sekarang ke Kang Farid. Kegiatan sehari-hari gimana Kang Farid? Kalau aktivitas saya, Bang Bul ya, saya bekerja ya, di satu perusahaan lah ya. Tentunya kalau bekerja berarti kan pasti waktunya tersita di situ ya. Tapi selain bekerja, aktivitas sosialnya banyak juga ya. Saya juga punya usaha kecil-kecilan. Yang jelas ketika usaha itu juga membawa dampak kepada sekitar, terutama keluarga, itu kan lebih baik ya. Terus keseharian juga sama dengan Kang Raden. Saya di Karang Taruna juga ya. Berarti di pusat, pusat. Di kota. Oh, di kota ya, pusat kota Kebetulan maksudnya. Sebetulnya Kang Raden sama saya itu embrionya sama dulunya. Iya. Kenapa harus jadi beda? Nanti kita bahas Nanti kalau kita yang bahas, ya. Tapi beliau selama di Karang Taruna alhamdulillah selalu support saya juga. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah kita lancar kegiatan selama ini Aman. gitu. Karena sekjen. Karena sekjen juga bareng-bareng kita. Soalnya kan motor kalau sekjen. Ya, lanjut Kang Farid. Terus saya juga kan aktif di partai politik juga kan, kata Kang Ari ya. Kebetulan diamanati sama partai di kepengurusan Cikole, ya DPC kalau di kami itu DPC ya. Jadi tingkat kecamatan, kebetulan saya yang menapedoinya. Jadi memang akhir-akhir ini agak disibukkan dengan urusan Partai. ya partai kan, karena momentum tahun ini memang tahun politik. Pasti ada hal yang sifatnya harus konsentrasi tuh. Bagaimanapun apa momentum ini jangan sampai dilewatkan begitu saja. Itu saja mungkin Bang. Oke, siap. Mantap juga ini. Sekjen dan ketuanya. Dan saya tidak tahu. Lamun tahu mau dihijikan jika nanti. Pak Boy baru tahu sekarang ya. Baru tahu sekarang ini sekjennya gitu. Gak apa-apa, biar karakternya ada dua-duanya. Ketemu di sini. Betul, Gitu. Kang? Nanti kita ulik kalau semua ya. Oke, selanjutnya Kang Farid. Kenapa tertarik ke politik dan kenapa harus PKS? Oh gitu ya. Sebetulnya bicara politik itu kan bicara, tadi saya awal kebermanfaatan ya. Kebetulan lingkaran saya kecil gitu ya. Saya dibesarkan di lingkungan remaja masjid gitu kan. Dulu mengenal PKS dulu dari lingkaran remaja masjid dulu kan. Karena lingkaran circle-nya itu ya lama-lama dari mulai pengajian sampai ke politik ya, ke politik dakwah lah ya. Jadi dari situlah mungkin mulai tertarik ya. Jadi ada hal yang sifatnya ketika kita memang apa ya fokus ke politik itu sangat luar biasa dampaknya bagi masyarakat gitu. Karena jangkauannya lebih luas. Terus apa ya? Jadi kalaupun istilahnya kan ada masyarakat yang a priori juga terhadap politik gitu kan. Jadi ngapainlah berpolitik padahal bagi saya itu sebetulnya masyarakat juga harus tuh menentukan keberpihakan itu. Karena sistem kita memang seperti itu, demokrasi itu kan harus ada kan. Mudah-mudahan itu jadi membawa harapan bagi personality masyarakatnya yang berdampak luas terhadap kehidupan Masyarakat luas. masyarakat luas juga. Nah, Gitu. kenapa PKS? Karena dari tadi itu, karena dari awal. Oh, dari awal. Jadi PKS itu bukan akhir-akhir ini bukan. Jadi mengenal politik langsung ke PKS gitu. Kan muaranya dari lingkaran pengajian. Oh, lingkaran Itu pengajian. kan? Lingkaran pengajian mendeklarasikan menjadi sebuah partai. Dan saya selalu ada di dalamnya dari dulu kan. Cuma mungkin di struktur baru tahun-tahun inilah saya mulai aktif di struktur. Asalnya saya di lingkaran-lingkaran simpatisan gitu kan. Cuma dari awal Partai Keadilan saya udah masuk di situ. Sudah bergerak di situ. Jadi sebelum ke Karang Taruna pun sebetulnya saya udah aktif tuh. Di partai dulu. Di PKS, Di gitu PKS. kan. Dari mulai PK sebetulnya. Partai Keadilan.
sekarang jadi partai kelas sejahtera. Kebetulan aja semenjak apa ya, semenjak mufakat kali ya, Iya. sama Kang Raden mungkin tahu juga perjalanan kita ya. Sejak mufakat mulailah kita masuk struktur sampai hari ini nih. Gitu Mang Bul. Jadi kalau bicarakan apa di PKS, dari dulu PKS sih Bang. Oh, udah PKS banget ya. Dari dulu lingkarannya lingkaran PKS. Teman-temannya gitu ya, teman-teman di rumah, teman-teman di apa di lingkaran-lingkaran pertemanan gitu, persahabatan yang banyak orang PKS gitu ya Bang. Tapi Circle PKS. circle PKS cuma nggak itu juga kan, open juga kan, nggak selalu ya, namanya juga bermasyarakat nggak bisa juga kan. Yang penting berbuat baik aja, ya. Dan ada manfaat gitu aja lah. Sip. Mang Bul, Ya, betul. make it simple aja lah. Iya, sip. Dan sebenarnya politik simpel ya. Iya. Kan orang oknum-oknum bikin ribet. Iya. Oke, sekarang ke Kang Raden. Kang Raden, kenapa tertarik gabung politik dan kenapa PDI? Sedangkan Kang Raden kan sudah nyaman dengan usahanya. Oh, iya. Silakan. Iya. Sebetulnya ketika kita terjun ke politik ya, sebetulnya dorongan dari Pak Sekjen sebetulnya. Dulunya. Iya, saya ingat 2016 bulan Maret ya, Mang. Bulan Maret ya. Saya dengan Pak Sekjen itu naik Gunung Guntur waktu itu. Oh. Naik Gunung Guntur dan Oh, benar. Jadi sebelum ke politik, Karang Taruna dulu. Karang Taruna saya 2000 jadi ketua unit itu 2018 akhir. Oh, udah pernah aktif. 19 jadi ketua kelurahan, 2020 jadi ketua Karang Taruna Kota. Cuman saya kan bersahabat sudah lama dengan Pak Sekjen. Oh. Jadi 2016 itu, waktu itu kita naik ke Gunung Guntur bareng-bareng sama Pak Sekjen. Di tengah jalan kita iseng-iseng ngobrol. Mang, gimana kalau kita berkiprah di politik? Kata beliau. Gimana Mang? Wah, kita kan nanti tahun depan mulai perhelatan nih. Paham waktu kampanye pilkada wali kota. Akhirnya kita waktu itu dengan Pak Sekjen gabung bareng, bikin komunitas Jasmi, jaringan Relawan silaturahmi ya. Ahmad Fahmi ya, relawan lah. Dan kita mulai berkiprah dari situ. Dan sudah beres perhelatan pilkada, akhirnya saya pun nyalon juga kan waktu 2019 dan Dari? beliau dari PKS. Oh, dulu PKS. Oh, asalnya dari PKS ya? Iya, dan beliau juga tim sukses dan mensupport saya all out waktu itu. Oh. Jadi sebetulnya omongan dengan Pak Sekjen sebetulnya. Gitu awal mulanya. Dan kenapa saya tertarik? Karena ingin berbuat lebih banyak. Karena kita sebagai pengusaha mungkin nominal terbatas, tapi dengan kebijakan mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih luas. Gitu. Apalagi kan kita di sini ingin sesudah berkarang taruna asik juga dengan giat-giat sosial, karena Karang Taruna punya dua fungsi. Satu fungsinya kepembinaan pemuda, menggerakkan semua daya imajinasi pemuda supaya lebih maju lagi, dan yang kedua ikut giat-giat sosial. Berarti ini acara ini bisa disupport Karang Taruna juga mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Ini Masuk. kita tanda tangan nih Pak Sekjennya. Oh, masih sekjennya juga sekarang? Masih. Oh, Masih, masih. Pak Sekjen. Jadi ketua sekretaris ini. Mang Bul. Dulu kendaraan yang sama, di organisasi yang sama, sekarang berbeda kendaraan kendaraan. berbeda, organisasi yang sama. Oh, gitu ya. Bisa ya. Tetap kompak. Gitu. Sip, lanjutkan. Dan waktu dari situ kita ingin berbuat lebih. Karena apa? Karena dengan kewenangan mungkin Dewan, insya Allah bisa koordinasi lintas sektoral lebih luas lagi. Di situ saya ingin terjun ke politik. Meskipun 2019 kemarin kita tidak jadi, tapi kiprah kita dengan Karang Taruna, alhamdulillah untuk warga masyarakat kita Sukabumi. Padahal udah memprediksi, banyak yang memprediksi masih jadi sih ya. Ya, Mungkin Allah belum garis tangan lah. belum menyetujui. Lalu kenapa kita sekarang juga di PDI. Ke PDI kenapa? Karena saya pengen Pak Sekjen jadi. Oh, Kalau jadi dalam biar saingannya hilang gitu. Kalau dalam satu kolam kan kita bersaing. Susah, Kalau beda kolam kan kita bersaingnya masing-masing kan gitu. Kalau sprint itu masing-masing. Oh, masing-masing. Jadi Tapi ini begitu. jujur kan? Jujur dari hati. Dari hati. Biar dua-duanya jadi gitu. Iya, gitu. Amin. Harapannya begitu. Karena apa? Semakin banyak teman-teman Karang Taruna yang ada di legislatif, di eksekutif, mudah-mudahan ya kan support juga dengan pemuda di kota. Karena saya lihat ya, semenjak 2020 kami dan Pak Sekjen bergerak, banyak support masuk ke Karang Taruna unit RW. Dulu RW itu tidak terlihat, tidak ter-SK-kan. Sekarang, Intinya mah gini, dulu Karang Taruna itu tidak kelihatan. alhamdulillah sekarang mulai. Sekarang mah Karang Taruna, Raden pasti gitu identiknya. Ya, Alhamdulillah lanjut. banyak support, dan insya Allah dengan kita
di DPRD harapannya dari unit RW, kelurahan, kecamatan hingga kota kami ingin ada anggaran buat mereka. Karena kita berbicara suatu program, berbicara suatu target pengembangan kepemudaan tanpa anggaran itu nonsens. Iya, betul. Kalau Betul. menurut saya. Mudah-mudahan dengan banyaknya teman-teman Karang Taruna di Dewan, di DPRD, karena hampir kayaknya lebih dari 10 ya yang nyalon Pak Sekjen. Lebih. Dari Karang Taruna. Karang Taruna. Iya, wakil ketua kita dari mulai Pak Sihab, Pak Haji Gundar, Pak Deden Macan, lalu Kang Lutfian Adam sama Yosep, itu semua nyalon juga Oh. di DPRD kota, gitu kan. Jadi mudah-mudahan ketika banyak teman-teman di dalam, kebijakan bisa lebih pro pemuda, kebijakan bisa lebih pro Karang Taruna. Nah, kenapa PDI? Kan banyak partai yang lain. Kenapa harus PDI yang dipilih sekarang? Kendaraan sekarang. Kalau saya lihat, kita lihat PDI itu ya, untuk saya pribadi, saya senang akan ideologinya, Marhaenisme gitu kan. Yang mana memang ini dicetuskan oleh Bung Karno, dan saya pengagum Bung Karno. Jadi kenapa kita memutuskan untuk ke PDI. Dan alhamdulillah di PDI pun teman-teman relawan kita, yang meskipun tadi ada pergeseran, karena relawan kita masih sama sih. Itu aja. 2019, 2024 masih sama. Cuman ada satu yang nyalonin gitu. Oh, Relawannya. ya kan biar pisah kolam. Oh, bisa kalau. Iya. Dan insya Allah di PDI militansi daripada kader-kadernya luar biasa. Oke, sip. Mantap, mantap, mantap ya. Satu lagi berarti tadi harusnya masuk ke sekarang itu nyalek di Dapil 1 ya? Dapil 1. Dua-duanya Dapil 1 Dua-duanya ya? Dapil 1, Nah, Mang Mul. kenapa yang ditargetkan Dapil 1? Sini dulu, di atas di dia. Nggak Pak Kang Farid? Apa sih permasalahan-permasalahan di Dapil 1? Iya. Hingga nyalon di Dapil 1? Kalau histori kenapa Dapil 1 ya? Domestik karena Dapil 1 kalau Domestik 1. secara personal ya. Kebetulan sebetulnya Kang Raden sama saya itu historinya sama. Sama, banyak Dulu samanya. beliau tuh ketua DPC Citamia. Oh, yang di PKS? Iya. Oh, di PKS. Saya di Cikole, satu dapil tuh ya. Ya sebetulnya ini amanat partai aja kan. Amanat partai ketika memang momentum tahun ini harus istilahnya berjuang ya. Ya menarik simpati masyarakat ya berarti harus berani dicalonkan lah ya. Suka atau tidak suka kan calon ini kan jadi apa ya? Jadi ujung tombaknya kan. Walaupun sebetulnya tadi Kang Raden bilang ya, masing-masing partai kan punya militansi ya. Kayaknya PD juga sama, kami juga PKS sama ya. Cuma kenapa di Dapil 1 ya tadi? Jawabannya karena memang domisili saya di Dapil 1. Kebetulan saya didaulat juga di Ketua DPC Cikole, ya Abdul mungkin ya. Jadi ketika saya dicalonkan di Dapil 1 yang memang home base-nya di situ gitu kan. Home base-nya di Cikole kan. Nah, saya tinggal di Prana kan, di Kelurahan Sarua kan. Iya, iya. Mudah-mudahan kalau saya tinggal di situ kan jangkauannya lebih apa ya, lebih fokus kali ya. Jadi memang masyarakatnya sehari-hari kesehariannya saya tinggal di situ. Jadi mungkin lebih mudah kali ya, lebih mudah untuk menarik simpati ataupun ada efek kebermanfaatannya juga kesehariannya kayak sedang di Dapil 1. Gitu kali Mang Mul. Oke. Kalau Kang Raden? Ya, saya dicalonkan di Dapil 1. Yang pertama, kita sebagai petugas partai juga harus siap. Oh, petugas tetap jadi bawa petugas partainya. Harus siap. Jadi kalau namanya calon itu ya memang sudah ditugaskan oleh partai. Memang sudah di ADRT-nya itu ada, Pak. Oh, udah ada. Di ADRT itu memang petugas partai. Jadi seperti itu kita harus siap Dapil 1. Mungkin juga ketua saya, ketua DPC Mbah Uwo, dalam hal ini mungkin sudah menganalisa juga karena dulu saya pernah terjun Dapil 1, sudah punya grassroots Dapil ya. 1, akhirnya calonkan Dapil 1 meski saya tuh rumah di Baros. Dan juga memang sebelumnya juga kita tinggal di Dapil 1 di Bapista, ya kan? Karena saudara, kerabat, hampir semua pun karena saya dulu SMA pun di Mardiwana, di MY. Jadi hampir semuanya rekan, relasi semua Dapil 1 gitu. Dan malah yang Dapil 2 tuh di Baros sekitarnya malah kurang gitu. Makanya ditujukan Dapil 1 gitu. Malah kalau di runut-runut kita itu masih saudara kayaknya ya. Ya. Benar kan Ji ya? Saudara ya? Dari Mang Uman ya. Iya. Istrinya Mang Uman itu? Oh, masih istrinya itu kan masih saudara Usi kan ya?
Oh, sebenarnya masih saudara ini teh. Jadi masih satu nasab lah. Kalau turut gitu dari perkawinan-perkawinan gitu. Iya. Dan juga mungkin dapil satu ini yang dapil yang menarik ya, Iya. karena mungkin Padahal disebutnya dapil neraka juga sama dapil 3 sih ya. ya dapil neraka karena mungkin banyak superstar lah yang Ya, terjun superstar. di sini. Ya alhamdulillah saya juga merasa bangga bisa ikut bersaing dengan mereka yang incumbent dan superstar tadi itu. Dan juga harapannya dapil satu ini masyarakatnya ke depannya kita robah pola pikirnya dari pragmatisme menjadi lebih rasional dengan cara pendidikan politik. Itu sih harapan. Nah, jadi permasalahannya gini. Ini yang baru, anu lama kayak gitu. Terus apakah apa yang bisa ditawarkan yang baru ini? Dan biasanya juga anu jadi anggota dewan gitu loh mesti jadi. Nah, dalam menghadapi hal seperti itu gimana nih, Kang Raden? Ya, kalau saya Menghadapi masyarakat yang seperti itu. ya, kalau saya tadi itu memberikan pendidikan politik kepada mereka bahwasanya satu saya bilang HP saya udah siap ditelepon 24 jam. Dan ini nomor saya yang saya share ini udah pakai selama hampir 14 tahun. Jadi saya tidak mungkin ganti nomor, saya bilang kan sudah semua tahu kok rekan bisnis dan lain-lain tahu. Yang keduanya kami siap untuk mengadvokasi teman-teman semua khususnya tadi di kesehatan, pendidikan gitu. Dan juga advokasi sosial gitu kan. Utamanya calon dewan ataupun dewan harus siap ditelepon dulu lah. Kalau udah siap ditelepon, Itu yang tidak siap banyak kan? siap menerima, insya Allah berarti masyarakat udah yakin tuh kita bisa advokasi mereka. Oh, gitu. Kalau Kang Farid menghadapi Ya, permasalahan seperti itu? Sebetulnya kalau saya sih karena memang stigma masyarakat udah begitu ya. Ketika menganggap dewan itu ketika butuhnya aja. Tapi setelah dia jadi lupa gitu kan. Memang ya tadi kata Kang Raden juga kita harus sering mengedukasi juga ya. Sebetulnya kan tidak hanya bicara mengenai di level-level memang ekonomi yang di bawah itu kan pragmatismenya tinggi itu Mang Bul saat ini tuh ya. Cuma tetap kita harus ikhtiar lah ya, meyakinkan mereka bahwa itu tidak sekadar hanya materi gitu kan. Jadi wajar ketika memang gimana ya memandang itu kalau lihat dewan itu di sekarang caleg gitu. Wallahu alam dari mana tuh asalnya gitu kan. Tapi aya nu hajat gitu, aya nu teu percaya gitu Ya ya. harus Banyak kan nu hajat sih. jelas kan. Ya saya sih sering ya dalam di platform kami kan PKS juga gitu ya. Ada disinggung mengenai memang ya intinya kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan bermasyarakat lah intinya kan. Ya harus sering lah tebarkan salam gitu kan. Sambung silaturahmi. Berilah makan cuma 3 poin itu sebetulnya ya. Itu memang pahalanya luar biasa kalau lihat ke hadis ya. Dipakai itu aja kayaknya udah selesai ya. Kata Kang Raden tadi saya sepakat juga ketika bicara advokasi ya. Memang based on-nya di situ kan. Ketika memang kesehatan jadi kebutuhan dasar, pendidikan jadi kebutuhan dasar, itu jadi bekal bagi mereka ya untuk hidup lebih harapan yang lebih baik gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ketika tadi Mang pertanyaannya terhadap dewan gitu ya. Ya mudah-mudahan karena sering kita edukasi tidak hanya sekedar memilih gitu. Teman-teman atau konstituen yang kita sapa pun ya harus diyakinkan bahwa ini 5 tahun gitu. Jadi jangan sampai hanya sesaat gitu Mang Bul. Ya mudah-mudahan sih kalau ikhtiarnya tulus saya yakin ya ini akan menjadi sebuah perubahan karena kami memang sebetulnya baru, kalau saya baru kan. Kalau Kang Raden tahun kemarin berjuang tuh. Saya di timnya Kang Raden waktu itu kan. Saya sekarang jadi penganten Mang Bul. Kalau istilahnya jadi penganten ya, saya meyakinkan ke teman-teman juga terhadap di circle saya, di masyarakat saya bahwa memang ini bukan hanya sekedar memilih gitu. Ya. Tapi tentang sebuah harapan ke depan. Mudah-mudahan dengan ada keterwakilan gitu ya. Kita bisa beradvokasi. Walaupun tidak akan merubah keadaan ya, karena memang yang kita perjuangkan itu sekarang di legislatif, betul nggak? Cuma 3 poin kan yang fungsi kita nanti di legislatif, tetap di eksekutif yang lebih luas gitu ya. Cuma kan kalau kita yang awal kan mungkin jadi lebih ada harapan bagi masyarakat. Gitu kali Mang Bul. Oke. Tapi selain edukasi mungkin yang masyarakat butuhkan juga role model ya.
Jadi insya Allah kalau akang-akang terpilih juga, jadikan model bahwa Dewan itu ini loh yang baik. Ya. Ya itu teh bisa dihubungi, bisa Tatap turun muka. ke masyarakat gitu ya, Iya. mengedukasi benar-benar. Jadi kadang-kadang kalau mengedukasi sebelum jadi mah pan, nah didengarkan gitu. Tapi mengedukasi setelah jadi mah pan, ning beda. Nah, ya ada sentimen yang seperti itulah dari masyarakat ya. Iya. Ya insya Allah lah dengan niatnya insya Allah jadi dan bisa mengedukasi lebih Iya. real Amin. gitu ya. Ya. Oke, ke selanjutnya. Pandangan akang-akang ini tentang perpolitikan remaja Sukabumi khususnya untuk 2024. Gimana pandangan Kang Raden? Untuk para remaja, Ya. saya rasa mereka sekarang hampir sebagian besar pemilih pemula itu dari golongan Gen Z ya. Gen Z. Gen Z itu yang lahir tahun 2000 ke sini lah, 2000 lah. milenial ke sini ya. Nah, saya rasa mereka satu mungkin secara concern masih belum terlalu concern dengan politik dan masih kebanyakan saya lihat di lapangan agak apatis dengan politik. Tapi kita coba masuk untuk edukasi mereka ke bawah dengan cara mengikuti dulu hobi-hobi mereka, kesukaan mereka. Jadi kita harus menyamakan frekuensi itu dengan mereka. Nah, ketika sudah sama frekuensinya, sudah bisa bareng-bareng, udah dianggap kita sebagai bagian dari mereka, baru kita masukkan edukasi politik yang tadi itu, advokasi, keterwakilan, controlling, ke depannya seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Yang keduanya, kita harapannya pemuda di Sukabumi dengan tadi banyak Gen Z-nya, mereka bisa mulai membuat politik yang lebih baik. Jadi yang tadi itu secara pragmatisme bergeser kepada politik yang lebih rasionalis. Jadi politik itu tadi keterwakilan, advokasi dan lain-lain. Jadi mereka tidak melihat politik itu hanya hitungan nominal dan kasarnya 5 tahun sekali, oh pesta nih, kita harus nguah gitu kan kasarnya. Pesta pajar serangan gitu. Kita harus nguah gitu kan. Ini enggak gitu. Dan alhamdulillah di relawan kami Gen Z-nya mulai berubah mindsetnya dan mereka siap memenangkan saya akronimnya RKH biasanya. Orang bilang RKH itu singkatan sebetulnya, Raden Kusuma dari siap menekan RKH dengan menjaga di TPS masing-masing. Kita mengedepan Gen Z untuk menjaga suara saya dan menjaga hasil di TPS masing-masing. Dan juga yang ketiganya, tentunya Gen Z ini sebetulnya unik. Jadi mereka itu lahir yang sudah adanya kecanggihan teknologi. Sehingga mereka lebih menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Dan alhamdulillah kita mulai berkampanye juga di medsos dan lain-lain supaya Gen Z ini bisa tertarik kepada kita. Makanya kenapa TikTok hanya 1 menit, 30 detik, karena point of view daripada Gen Z ini memang segitu. Maksimal 1 menit geser lagi. 30 detik malahan sekarang. 30 detik geser lagi. 30 second. Tidak bisa berlama-lama gitu. Multitasking lah. Dan itulah kita harus mulai frekuensi dengan mereka. Kalau Kang Farid? Ya. Kalau pandangan sih terhadap Gen Z ya. Memang sih ini kita harus blend in kalau ya, jadi harus masuk dulu karena kan beda dengan kita gitu Mang Bu ya. Ya mereka kan kata Kang Raden tadi dunianya pas udah memang dunia gadget gitu kan, udah terbiasa dengan teknologi gitu kan. Terus kadang-kadang gapnya juga luar biasa ya. Kalau saya sih pendekatannya pendekatan by need aja kan, by kebutuhan. Oh, by kebutuhan. Kayak need mereka tuh apa saat ini gitu. Jadi memang kadang-kadang kan dinamis mereka juga ya, tinggi itu malah berubah-ubah gitu kan. Generasi TikTok, kalau sekarang lagi TikTok, Mobile Legend, slot. Kita masuk dulu kebutuhannya ditanya apa gitu kan. Ya, ketika bicara kata Mang Bu tadi soal a priori politik, ya lama-lama kalau kita blend in, kebetulan saya di komunitas juga ya. Saya aktif di komunitas motor juga yang banyak Gen Z-nya yang lahir di atas 2000 itu kan. Tapi bisa diterima gitu. Walaupun saya udah senior gitu. Karena kita masuk dan tahu kebutuhan mereka. Lama-lama kan dia tahu juga paham. Bagaimana pentingnya keberpihakan, betul nggak? Berpihak kemana? Kalau pengen berubah, berpihak yang lebih baik. Kan gitu ya. Jadi pelan-pelan aja Mang Bu. Lama-lama juga kan mereka juga akan melek. Oh, ternyata memang garis baik dan buruk itu kan sudah ditakdirkan ada gitu loh Mang Bu.
disitulah hadir kami mungkin selaku ujung tombak gitu ya, kalau caleg itu kan ujung tombak partai itu kan, bisa apa ya, bisa menarik simpati mereka agar bicara ke depan agar lebih baik. Begitu Mang Bul. Oke, betul. Nah, ya menurut pandangan saya, kenapa gadget atau remaja-remaja itu rada a priori atau rada anti ke politik ya? Mungkin karena dari partai politiknya juga kayak seperti menjauhi apa remaja. Coba kalau ada rutinan tiap tahun, partai politik berani mengadakan festival musik, festival jangan 5 tahun sekali maksudnya gitu kan. Tapi tiap tahun teh ada satu partai politik yang konsisten melakukan kegiatan-kegiatan atas nama partai politik itu. Walaupun mungkin awal-awalnya nanti dianggap wah ini mah urusan partai urusan, tapi ketika sering diadakan kan jadi menyatu dengan si remaja itunya. Mungkin karena partai politiknya sendiri jarang mengadakan event-event keremajaan seperti apa perlombaan Mobile Legend kayak atau festival musik kayak atau festival film kayak. Coba kalau tiap tahun itu ada politik. Partai politik ya yang menghadap bukan apa saya partainya bukan tapi partai politiknya yang ngadain. Mungkin bisa menembus juga ya. Nah, semoga nanti tapi ketika minimalnya gini Bang Bul, minimalnya kan kader-kader partai politik tuh masuk di area itu. Iya. Gitu ya. Ya harusnya. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kami sih masuk, kalau saya sih masuk ya. Jadi masuk juga mencoba kan gitu kan. Jadi apa ya nggak terkungkung di satu tempat gitu, satu titik gitu ya. Harus masuk juga berani gitu. Ya ketika kita udah masuk, udah blend in, saya pikir lebih mudah. Jadi tidak harus dicap partai juga, lama-lama orang tahu sendiri gitu. Kemana nih arahnya? Betul nggak Bang Bul? Kemana nih kalau patronnya nih kan bisa gitu, bisa jadi magnet gitu ya, Bang Bul. Betul. Ya seperti itulah. Mungkin dengan terpilihnya akang-akang ini bisa lebih memperkenalkan partai politik itu jangan 5 tahun sekali, tapi tiap tahun gitu harus ya mengadakan event-event keremajaan lah. Jadi saya kan ada 5 misi ya. Dari mulai kita menyalip aspirasi untuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastruktur daerah. Yang keduanya kita punya misi untuk perlindungan anak dan perempuan. Yang ketiga kita juga punya misi membina dan mengembangkan UMKM. Dan yang keempat ini kita punya misi juga mengembangkan kreativitas dan inovasi pemuda. Kalau saya lebih utamanya ke arah digital. Nah mungkin ke depannya kita juga bisa bikin event yang untuk mengarahkan para pemuda kita supaya lebih melek digital. Karena kita lihat ya beberapa seperti kampung digital, seperti di Jawa Timur, ada kampung YouTuber, daerah Banyuwangi juga luar biasa kan, Kang Bu mungkin tahu. Nah mungkin dengan arah digital ini kita pengembangan ke depan, yang mungkin tadi bukan hanya 50 tahun sekali kita turun ke bawah, karena di Dawan itu banyak sarana kita untuk mengembangkan tadi kreativitas, inovasi, pemuda digital. Itu salah satu nanti bisa masuk di reses juga. Salah satu rangkaian kegiatan reses bisa kita masukkan juga. Sudah reses beres, mungkin kita ada kemudian untuk pelatihan digital, gitu kan? Ataupun nanti kita dari bansos yang biasa didapatkan juga sebagai hak Dewan ya setiap tahunnya kita bisa juga support UMKM, support pemuda dari situ. Jadi kita bukan hanya turun 5 tahun sekali, tapi kami dari RKH juga, insya Allah kita siap kerja selama 5 tahun, khususnya untuk advokasi, untuk tadi anak dan perempuan, lalu untuk UMKM, pemuda, dan yang terakhir kita mengharapkan kerukunan antar umat beragama. Karena apa? Karena Sukabumi ini kota yang sangat plural, bukan hanya satu agama, tapi banyak agama hidup berdampingan di kota Sukabumi. Alhamdulillah sih Sukabumi untuk masalah kerukunan beragama ya. Paling aman lah. Tapi yang saya harapkan itu nanti 2024 ke sana pengen ada anak remaja itu pede pakai baju partai. Insyaallah. Jadi ente nonton pakai baju kia gitu. Kan saya pengen lihat gitu. Jadi kalau Bangga sudah gitu ya. Udah ada seorang remaja yang santai biasa aja pakai baju partai kayak pakai baju biasa gitu. Kalau anak-anak Wida pakai baju Wida teh asa bangga gitu. Nah, pengen melihat yang seperti itu gitu. Nah, ini tergantung akang-akang nantinya ya. Awas. Oke, lanjutnya. Harapan akang-akang untuk masyarakat Sukabumi menyongsong 2024 ini seperti apa? Ya, harapannya tentu satu menyongsong pemilu 14 Februari, yaitu kita laksanakan secara sukacita, secara gembira,
Dan juga tolong jauhi pragmatisme ya. Karena namanya caleg juga terkadang masyarakat menuntut lebih dari caleg ya. Tapi di satu sisi masyarakat juga pragmatisme ke caleg gitu kan. Jadi kadang ada caleg yang hanya datang 5 tahun karena mungkin juga satu di PHP-in ya, Mang Farid ya. Ataupun yang keduanya mungkin nggak tadi pragmatisme, sudah support banyak tetapi akhirnya nggak dipilih juga. Jadi seperti itu. Dan juga harapannya 2024 mudah-mudahan pemilu di Kota Sukabumi aman dan dilaksanakan secara jurdil dan luber. Jadi tidak ada lagi friksi, tidak ada lagi pertentangan pada hasil-hasil pemilu yang nanti sudah digelar itu. Dan kita juga ini merupakan pesta demokrasi sehingga harapannya satu, mewujudkan tadi itu calon-calon legislatif yang handal. Bukan hanya masyarakat memilih pada hari H, tapi masyarakat harus berpikir 5 tahun ke depan ini si calon yang saya pilih gimana. Secara reputasi, secara performansi, secara advokasinya jalan nggak gitu. Seperti itu. Begitu kamu. Siap, Kang Farid. Ya, kalau harapan terhadap masyarakat Kota Sukabumi itu 2024 sih, ya mudah-mudahan si masyarakat banyak berpikir rasional lah, gitu ya. Bagaimana momentum ini dijadikan sebagai sebagai titik awal menuju perubahan yang baik gitu kan. Ya sebab ketika memang tadi dikatakan Kang Raden juga kan, masyarakat sudah pragmatis, masyarakat sudah jangan salahkan juga ketika Dewan itu datangnya cuma 5 tahun sekali gitu ya. Kalau harapannya gitu. Begitu ya. Cuma kan ketika ekonomi masih sulit, kita juga kadang-kadang nggak bisa nggak bisa menolak gitu kan dengan keadaan, karena memang realita begitu Mang Bul, gitu kan. Masyarakat hari ini kadang-kadang karena memang di bawah ya, terutama di bawah nih. Kalau kami di dapil 1 tuh Kang Raden tahu lah ya, dapil 1 dapil neraka, yang gapnya tuh luar biasa, gap yang mapan sama yang ekonominya di bawah itu luar biasa. Jadi ini penting juga nih, harus harus tekun lah kita tuh sebagai sebagai kandidat gitu ya, calon legislatif untuk meyakinkan mereka bahwa ini tidak hanya sekedar materi gitu. Ini bisa merubah keadaan juga ketika memang kalian memilih orang-orang yang baik. Betul nggak? Kalian memilih orang-orang yang memang punya misi, punya visi ke depan untuk yang lebih baik gitu kan. Walaupun tidak itu juga tidak mudah juga gitu kan dalam pelaksanaannya. Ada 5 pilihan pilpres gitu kan, DPD, DPR RI, DPRD kabupaten provinsi sama kota. Itu mudah-mudahan masyarakat ya lebih rasional lah dalam menentukan pilihannya, biar terasa manfaatnya ketika dia memilih. Harapan saya mungkin begitu Mang Bul. Manfaat 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi jangan hanya sekali aja. Gitu kan. Jadi kayak menang lagi sekali. Soalnya yang sekali banyak. Tinggal milih mau setahun, mau semalam, apa yang 5 tahun. Ya, walaupun gitu kan. mungkin ada stigma tadi itu Mang Bul. Karena memang dah gege poho gitu kan, kalau bahasa Sunda gitu, gege poho. Kita itu meyakinkan mereka nggak akan lupa. Apalagi yang baru-baru nih kayak saya nih ya, betul kan, yang baru-baru kan lebih mudah karena belum ada track record gitu ya. Belum ada barisan sakit hati ya Bang ya. Beda dengan yang incumbent, biasanya ada BSH gitu kan. Kalau kami kan walaupun nggak mudah karena jaringannya nggak seperti mereka gitu ya. Cuma dengan aktif di Karang Taruna kita, minimalnya kita udah prososial gitu Bang ya. Jadi kita udah memang melakukan sering kegiatan sosial yang memang tahu bagaimana sebetulnya masyarakat bawah tuh yang harus diadvokasi gitu ya. Bagaimana juga akhirnya yang besar pun jangan jadi kecil gitu Bang ya. Jadi satu sisi jangan juga lah yang udah di atas pun jadi akhirnya tuh merasa tersaingi gitu ya. Enggak, mereka juga harus mapan juga gitu. Tapi yang kecil juga harus naik gitu. Harus tumbuh, harus jadi pemimpin juga gitu. Jadi membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar Ya, gitu ya. Sejatinya begitu, betul nggak? Coba kadang-kadang nggak mudah Mang Bul ya. Ya perlu istiqomah lah, perlu konsistensi lah, perlu ketulusan juga. Ya Mang Bul ya, perlu ketulusan. Saya yakin saya bersahabat dengan Kang Raden itu nggak hanya di Karang Taruna, tahu lah. Ya, saya yang mendorong gitu, betul nggak? Cuma karena seiring waktu aja ya. Mudah-mudahan sih tetaplah kebermanfaatannya ada bagi masyarakat. Ya. Toh kita juga memang dalam negara demokrasi kan sah-sah saja gitu kan. Berbeda gerbong. Tapi kan ujung-ujungnya kan tetap ya kebermanfaatan pada masyarakat.
Begitu Mang Bu? Jadi harapannya saya dengan Pak Sekjen, Kang Farid ini cut off lah. Jadi cut off generasi. Mungkin yang dulu 5 tahun mungkin lupa, kita cut off. Mungkin dari kita 5 tahun kita akan ingat terus. Harus diingat terus. Dengan pejuang-pejuang kita, dengan konstituen-konstituen yang sudah memenangkan di dapil kita masing-masing. Harapan dia itu juga Mang Bu ya, sebab kan mudah-mudahan stigma itu bisa patah gitu. Yeah. Betul nggak? Yeah. Stigma itu patah, jadi tetap konstituen kita yang memilih tetap teradvokasi dengan baik. Iya, Karena makanya harus dicontohin. Maksudnya kan fungsinya seperti itu ya. Pemilih kita, walaupun sebetulnya kan masing-masing punya amanat partai ya. Kang Raden dengan partainya, saya juga dengan partainya. Tetaplah secara kejamahan bagi kami tetap saya harus patsun organisasi kan. Betul nggak? Tapi minimalnya pribadinya lah. Pribadinya memang pribadi yang baik gitu kan. Kedepannya mudah-mudahan jadi baik. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Oke. Ini yang terakhir mungkin ya, karena tidak terasa udah 40 menit ya kita ngobrol. Mangga Kang Raden, Kang Farid mempromosikan dirinya. Kenapa masyarakat harus memilih Kang Raden? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kota Sukabumi, terkhusus di Dapil 1 Cikole Citamiang. Terima kasih untuk para relawan saya yang sudah berjuang di lapangan sejak 2019 yang sampai hari ini masih konsisten berada di barisan RKH. Tentunya insya Allah ketika kita terpilih di 2024 kami akan membawa perubahan. Ya mungkin tadi kita sudah diskusikan cut off satu generasi di mana kami tidak akan hilang, tidak akan lupa dan tidak akan jauh dengan warga selama 5 tahun ke depan. Tentunya kita akan advokasi terus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur daerah. Tak lupa kami juga akan selalu menjaga melindungi anak dan perempuan di wilayah Dapil 1 Kota Sukabumi dan juga di wilayah Kota Sukabumi. Karena kita tahu anak perempuan adalah harapan masa depan. Tanpa ibu yang baik, tanpa anak yang baik, ke depannya kita akan sulit menjadi bangsa yang besar. Lalu kita pun akan selalu menjaga UMKM kita supaya minimal dia bisa bertahan dan maksimalnya bisa scale up dan naik kelas. Dan juga kami tidak lupa akan selalu mendukung pemuda-pemuda di wilayah Kota Sukabumi untuk tampil kreatif, inovatif melalui pendidikan dan pelatihan digital yang kedepannya kita akan utamakan. Dan juga yang kelima, sesuai dengan misi saya adalah bagaimana kerukunan di wilayah Kota Sukabumi bisa terjaga. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan di dalam umat beragama itu sendiri. Dan harapan saya ke depannya RKH bisa berkontribusi untuk masyarakat Kota Sukabumi dan bisa melakukan advokasi yang lebih untuk warga masyarakat Kota Sukabumi. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa Statement terakhir saya, jaga pemilu yang lebih adil, lebih jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan juga jaga tetap NKRI. Jangan lupa coblos nomor 12, Raden Kusumo Tarto dari PDI Perjuangan. Dapil 1, Cikole, Citamiang. luar biasa. Mangga Kang Farid sok sepanjang gitu kumaha sok. Jangan panjang-panjang. Disilier. Bagi teman-teman masyarakat Dapil 1 Kota Sukabumi, khususnya Cikole Citamiang, tong hariwang milih Abi Ahmad Farid di PKS nomor 7. Ya, partainya nomor 8, nomor urutnya nomor 7. Mudah-mudahan masyarakat Cikole dan Citamiang yakin atas pilihannya dan memilih saya. Itu saja, pilih PKS, pangan murah, kerja gampang, dan sehat mudah. Terima kasih. Mantap. Oke, Pak Raya. Untuk ini dalam untuk ek maghrib mah yang manjang gitu. Ya, sama kita telat ini syutingnya jadi rada sakedeung gitu ya. Untuk Pak Raya, siapa lagi yang harus kita undang di sini ya?
politikus muda, caleg-caleg muda yang baru untuk kita undang di sini. Silakan biasa tulis di komentar siapa yang akan kita undang. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor ya. Hebat kan punya sponsor, walaupun perusahaan Widal unggul sih sebenarnya. Terima kasih untuk Dewa Konsultan, World Galeri Manakara, Aman Corp, Kujang Group, GRT Variasi, TR Record, Butik Ban, Seblak Keramat, dan RH Catering. Terima kasih telah mendukung kita untuk terlaksananya podcast ini. Tidak lupa acara ini terselenggara atas kerjasama Widal Creative Media dan Lucky Kamera. Baraya, ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga apa yang kita sajikan, apa yang kita sajikan banyak untuk Baraya ada manfaatnya. Dan Baraya juga bisa lebih mengenal layakkah mereka dipilih dengan paparan-paparannya tadi yang saya lihat mungkin layak juga ya, daripada yang lama mending yang baru. Oke, terima kasih Kang Raden atas kehadirannya. Kang Farid, terima kasih. Semoga Allah menggariskan Amin. menjadi apa yang diinginkan. Baraya Widal, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Widal.